Halo semuanya. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fidel Septrino Pratama. Sinta, Feby Andea, Regita Brilianti, Kami semua dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan materi termodinamika. Mari kita saksikan pembahasannya sebagai berikut. halo teman-teman semua. Di video ini kita akan membahas tentang suhu. Bagi teman-teman, mungkin udah nggak asing lagi ya ketika mendengar istilah suhu ataupun temperatur. Bahkan sejak kita menduduki sekolah dasar, kita telah dikenalkan oleh sebuah parameter fisika yang bernama suhu. Seperti saat kita demam nih, ibu kita pasti akan meletakkan punggung tangannya ke dahi kita untuk merasakan panas atau dingin tubuh kita. Namun, tidak semua indera peraba manusia memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya loh. Oleh karena itu, parameter suhu menjelaskan tentang seberapa panas atau dinginkah sebuah benda secara akurat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak lebih lanjut mengenai suhu. Nah, di bagian pertama ini, kita akan membahas tentang suhu dan alat ukurnya. Suhu sendiri merupakan sebuah besaran yang digunakan untuk mengetahui tingkatan panas atau dingin suatu benda. Alat ukur suhu adalah termometer. Nah, pada termometer itu terdiri dari cairan, tabung, dan pipa kapiler. Untuk cairan yang sering digunakan pada termometer adalah raksa. Mengapa sih raksa? Karena yang pertama, tidak membasahi dinding pipa kapiler. Yang kedua, mudah dilihat karena sifatnya itu mengkilap. Yang ketiga, cepat mengambil panas. Yang keempat, jangkauan suhunya itu cukup jauh, yakni dari minus 39 derajat Celcius sampai dengan 357 derajat Celcius. Nah, yang kelima adalah volumenya berubah secara teratur. Sebelum kita masuk ke skala yang digunakan pada termometer, kita bahas singkat nih tentang penemuan termometer. Nah, penemuan termometer ini berasal dari percobaan Galileo Galilei sekitar tahun 1592 atau akhir abad ke-15. Ilmuwan Italia ini membuat semacam termometer yang ia beri nama termoskop udara. Pak Galileo membuat sebuah tabung kaca dengan pentolan berlubang di salah satu ujungnya. Tabung ini kemudian dihubungkan dengan air. Saat tabung dipanaskan, air memuai dan permukaannya menjadi naik. Saat tabung didinginkan, permukaan air menjadi turun. Nah, dari percobaan inilah prinsip pembuatan termometer dikembangkan. Kita lanjut ke skala yang sering digunakan pada termometer. Untuk pembacaan suhu, itu memiliki beberapa jenis di berbagai daerah, seperti di Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri umumnya menggunakan skala Celcius untuk mendeskripsikan suhu. Namun, di Amerika Serikat, itu lebih sering menggunakan skala Fahrenheit untuk mendeskripsikan suhu. jika kita berbicara mengenai suhu, pasti kita akan membedakannya menjadi dua macam, yaitu panas dan dingin. Suhu udara yang kita rasakan saat ini misal panas, belum tentu suhu di tempat lain akan sama, meskipun berada di dalam waktu yang sama. Atau suhu udara saat di siang hari mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan suhu di malam hari. Ada banyak faktor yang memengaruhi perubahan suhu di permukaan bumi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi suhu di permukaan bumi adalah yang pertama, lama penyinaran matahari, yang kedua, sudut datang sinar matahari, yang ketiga, relief permukaan laut itu sendiri dipengaruhi oleh panas matahari, arus permukaan, keadaan awan, upwelling, divergensi dan konvergensi terutama pada daerah muara dan sepanjang garis pantai. Suhu permukaan air laut cenderung berubah-ubah, sementara suhu bagian dalam laut cenderung stabil. Bisa dibilang suhu air laut di daerah tropis lebih stabil karena intensitas sinar matahari lebih banyak menyinari daerah ekuator dibandingkan daerah kutub.
Hal tersebut bisa terjadi karena sinar matahari yang merambat melalui atmosfer kehilangan banyak panas sebelum mencapai daerah kutub. Dari penjelasan tersebut, bisa diartikan bahwa air laut paling hangat berada di daerah ekuator, sementara air laut paling dingin berada di daerah kutub. Selain itu, faktor-faktor meteorologi juga berperan loh dalam memengaruhi suhu permukaan di bumi. Faktor-faktor tersebut yaitu curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Nah, itulah faktor-faktor yang memengaruhi suhu permukaan di bumi. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yuk. Jenis-jenis termometer. Yang pertama yaitu termometer klinis. Termometer klinis digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia di klinik atau di rumah. Termometer klinis dapat digunakan secara oral, rektal, dan dibawa ketiak. Yang kedua yaitu termometer ruangan. Termometer ruangan adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu suatu ruangan. Termometer ini umumnya mempunyai skala dari negatif 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Untuk memudahkan pembacaan suhu, termometer ini biasanya diletakkan menempel pada dinding dengan arah vertikal. Yang ketiga yaitu termometer industri. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu suatu benda atau alat-alat manufaktur, seperti panas air, mesin, AC atau pendingin ruangan, kolam renang, trafo, dan lain-lain. Tujuannya untuk memonitor suhu material cair guna menjaga kualitas pada proses manufaktur. Mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu skala tetapan termometer. Yang pertama, termometer skala Celcius memiliki titik didih air 100 derajat Celcius dan titik bekunya 0 derajat Celcius. Rentang temperaturnya berada pada temperatur 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan dibagi dalam 100 skala. Yang kedua yaitu termometer skala Reaumur, memiliki titik didih air 80 derajat Reaumur dan titik bekunya 0 derajat Reaumur. Rentang temperaturnya berada pada temperatur 0 derajat Reaumur sampai 80 derajat Reaumur dan dibagi dalam 80 skala. Yang ketiga, termometer skala Fahrenheit, memiliki titik didih air 212 derajat Fahrenheit dan titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Rentang temperaturnya berada pada temperatur 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit dan dibagi dalam 180 skala. Yang keempat, termometer skala Kelvin, memiliki titik didih air 373,15 Kelvin dan titik bekunya 273,15 Kelvin. Rentang temperaturnya berada pada temperatur 273,15 Kelvin sampai 373,15 Kelvin dan dibagi dalam 100 skala. Lanjut. Jadi, jika diperhatikan pembagian skala tersebut, satu skala dalam derajat Celcius sama dengan satu skala dalam derajat Kelvin. Sementara satu skala Celcius kurang dari satu skala Reaumur dan satu skala Celcius lebih dari satu skala Fahrenheit. Pengubahan skala termometer dari skala yang satu ke skala yang lain disebut dengan konversi skala. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita udah tahu nih tentang suhu dan pengukurannya. Terus latih pemahaman kalian dengan latihan soal ya. Ingat, rahasia untuk maju adalah memulai. Bersama kita bisa, bersama kita raih kejayaan. Karena kami Fisika. Fisika, gampang, asyik, dan menyenangkan.